Yang ditanya ini orang-orang yang baru datang. Apakah terjadi satu momentum di jalan kalian pada saat kalian ke sini? Mereka bilang, iya, kami sempat kehilangan unta kami. Gitu kan. Lalu apa yang terjadi? Mereka bilang, kami mendengarkan suara entah dari mana, menunjukkan unta kami di mana. Dan akhirnya kami menemukannya. Maka orang-orang Quraisy yang dari baru datang ini tanya Quraisy yang di Mekah, kalian dapat dari mana informasi ini? Belum ada yang turun dari untanya sekarang. Belum ada yang menceritakan. Mereka bilang dari Muhammad. Maka kejadian ini membuat akhirnya orang jadi percaya. Makin dekat dengan hari kiamat, makin terbukti Isra dan Mi'raj itu. Sekarang orang pesawat, mungkin kalau kita hidup di masa Nabi, kita cerita pesawat, orang kira kita orang gila. Ya. Penerbangan, jadi saya bilang ya, kalau kita mau ke Aqsa, sekarang bandara Palestina semenjak mereka dijajah oleh Israel sudah tertutup. Dulu ada bandara di Aqsa itu. Ya, dulu ada bandara. Di sana orang bisa langsung turun dan bisa langsung sholat Masjid Aqsa. Waktu masih dikuasai oleh umat Islam. Sekarang oleh Israel ditutup. Makanya kita harus masuk melalui Jordan gitu ya. Boleh tapi melalui Tel Aviv, ibu kotanya mereka. Tuh lebih jauh lagi. Maksudnya kita lebih terbang lagi agak jauh, tapi ke Masjid Aqsa-nya lumayan dekat. Mungkin 1 jaman lebih gitu, kurang lebih. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, ini hal yang luar biasa ya yang terjadi. Semua ini momen yang panjang lebar cerita, yang orang kejadian spektakuler, Nabi terbang, Nabi segala macam. Bahkan di kejadian Isra Mi'raj itu Nabi diperlihatkan surga dan banyak hal yang diperlihatkan kepada Nabi SAW, cerita yang panjang. Semua itu hanya karena perintah sholat. Hanya karena perintah sholat ini. Oleh karena itu ini ibadah yang bukan main-main. Ibadah yang sangat besar. Orang yang mau memperbaiki semua lini kehidupannya. Apakah hubungannya sama Allah, hubungannya sama manusia, dan yang berhubungan dengan masalah perekonomian, masalah kesehatan, masalah apa saja, mulai dari sholat. Coba mulai dari sholat. Mau memperbaiki ibadahnya, mulai dari sholat. Kalau sholat Bapak Ibu bagus, maka yang lain jadi gampang. Kalau dia rusak, maka kacau semuanya, yang lainnya. Itulah yang makna daripada hadis Nabi SAW yang sahih. Awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, maka beruntunglah orang tersebut. Dalam riwayat lain, akan menolong amal-amal lain. Tapi kalau sholatnya rusak, maka akan mengganggu amal-amal yang lain. Jadi ini momentumnya di sini, sholat itu. Coba aja mulai sekarang, Bapak Ibu coba lihat mulai dari sholat 5 waktunya, apakah sudah on time. Ya, saya pernah jelaskan sholat itu harus bertemu 3 hal, baru maksimal balasannya. Tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Kalau 3 ini sudah ada, maka ini bisa kita kategorikan orang yang khusyuk atau sempurna sholatnya. Azan langsung sholat, tinggalkan semua kegiatan apapun. Ya. Usahakan ini maksimal kita kerjakan. Makanya Nabi SAW itu ditanya, amal apa yang paling afdal? Amal apa yang paling Allah cintai? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Sholat tepat on time. Ya. Dan salah satu ulama salaf pernah menasihati murid-muridnya mengatakan, bagaimana caranya supaya dia bisa dicintai oleh Allah? Kata beliau, janganlah engkau ya tidak hadir di momentum di mana Allah mau kau hadir. Contoh sholat kita berada paling pertama, jihad kita paling pertama, sedekah kita paling pertama, selalu ada. Apa momentum yang Allah perintahkan kita selalu ada pertama melaksanakannya. Maka ini pasti punya kelebihan tersendiri. Kemudian tepat gerakan, gak boleh asal-asalan. Harus diikuti dengan gerakan yang benar sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Dan diikuti dengan syarat mutlaknya tumaknina. Ketenangan. Tenang. Ya. Orang kalau buru-buru gerakan sholat batal. Batal. Ya, gak boleh. Makanya Imam Bukhari mengkhususkan satu bab dalam bab sholat namanya bab tentang musi'us sholah, orang yang buruk sholatnya. Karena di masa itu ada satu orang datang, karena dia buru-buru mau ketemu Nabi, dia sholat buru-buru sekali. Allah berruku, sujud, buru-buru sekali. Sampai selesai, begitu datang ke Nabi, kata Nabi SAW, kembali, kamu belum sholat. Lalu orang ini sholat lagi. Ternyata sholatnya masih sama, buru-buru juga. Begitu kembali ke Nabi, Nabi mengatakan, kembali, ulangi, kau belum sholat. Dia ulangi lagi. Ternyata masih sama, sampai beberapa kali. Setelah itu orang ini mengatakan, ya Rasulullah saya tidak tahu selain ini. Saya nggak bisa, ini saja yang saya bisa gitu. Maka ajarkan saya. Nabi SAW lalu ajarkan. Yang paling pertama Nabi ajarkan bukan bacaannya tapi gerakannya. Nabi mengatakan kalau kau sedang mau takbir, tegakkan ruas tulangmu, kemudian sendi-sendimu, kemudian takbirlah. Setelah tenang semuanya, ya setelah sendi-sendi sudah tenang, baru mulai baca yang dimudahkan. Ya kita 2 istiftah,
kemudian kita baca Al-Fatihah, baca surah, semuanya dengan tenang, dinikmati setiap ya momentum itu, maksudnya bacaannya, gerakannya gitu ya. Kemudian baru ruku, kata Nabi SAW, ruku sampai sendi-sendimu semua tenang, kembali pada tempatnya, baru baca Subhana Rabbiyal Azim. Ada orang subhanallah belum ruku sudah Subhana Rabbiyal Azim. Orang ruku dulu, gerakan dulu. Makanya yang paling aman dan paling afdal dalam sholat adalah gerakan dulu baru bacaan. Contoh misalnya takbir, Allahu Akbar. Gerakan dulu. Ya. Boleh kalau orang misalnya sambil Allahu Akbar boleh. Tapi yang paling tepat sebenarnya gerakan dulu. Baru kita Allahu Akbar. Ruku juga sama. Kita gerak dulu. Sudah ruku baru kita bilang Allahu Akbar. Gerakan dulu bangun. I'tidal. Baru kita bilang Sami Allahu liman hamidah. Itu baru namanya tumanina, tenang. Terutama kalau jadi imam. Sehingga makmumnya tidak akan melewati imam gitu ya. Kalau saya selalu imami di sini kalau diperhatikan begitu ya. Jadi berdiri dulu berdiri dulu baru saya bilang Sami Allah liman hamidah. Sujud dulu baru saya bilang Allahu Akbar. Nah itu baru benar gitu ya. Paling tepat maksudnya, bukan paling benar ya. Karena boleh orang sambil bergerak sambil mengucapkan. Tapi kalau dia jadi imam, ada kemungkinan kalau makmum tidak paham dia bisa melewati imamnya. Sementara kita tahu orang kalau mendahului imam, dalam hadis yang sahih itu ancamannya kepalanya diganti jadi kepala keledai. Ya, itu nggak boleh, dilarang, ancaman berat itu dalam masalah sholat. Jadi gerakan itu harus betul-betul tenang. Semuanya sudah tenang, sujud juga begitu. Sudah tenang, sudah benar semuanya, sujud dengan 7 anggota tubuh. Kata Nabi SAW, aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh. Dahi sama hidung ini satu. Ya. Jadi harus hidungnya kena. Maaf, jangan bilang hidung saya pesek, Ustaz, tidak ada. Tidak ada hubungannya. Allah sudah ukur itu. Ya. Jadi jangan sujud dahinya doang. Enggak. Harus dahi sama hidung, itu satu kesatuan. Kemudian 2 telapak tangan, berarti 1, 2, 3. 2 lutut, berarti 4, 5. 2 telapak kaki, 6 dan 7. Dan telapak kakinya, jari-jarinya semua ditekuk. Ya, ditekuk dan dipertemukan, jangan dibuka kakinya. Dipertemukan kakinya. Ini sudah ada di YouTube kami tentunya tentang praktek sholat. Ini ada di bahasan sendiri ya. Tapi ini perlu diperhatikan gerakan-gerakan tersebut. Jangan buru-buru. Karena tidak diterima sholatnya. Ada hadis yang lain berbunyi, ada orang di hari kiamat tidak terima pahala sholat kecuali setengah. Ada yang tidak terima kecuali 1/4, ada yang 1/3, ada yang 1/10. Ada bahkan terima sholatnya hanya seperti baju yang diremukkan lalu dilempar ke wajahnya. Karena nggak ada nilainya. Dari takbir sampai salam dia nggak tahu apa yang dia baca. Mengkhayal ke sana sini, gitu kan. Ini karena memang dia biarkan syaitan mau menghabiskan pahala sholatnya itu ya. Makanya kita harus betul-betul tenang sekali. Sama juga satu hal penting, sholat jangan tutup mata. Ya, ini sering terjadi dia, orang tutup mata. Hadis Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan mata melihat tempat sujud itu ada. Di antaranya kata Nabi SAW, Allah akan terus memandang wajah seorang hamba selama matanya masih ke tempat sujudnya. Jangan ditutup. Sama juga tambahannya kalau lagi sholat sir, kecilin suara, duhur dan asar. Ini bukan hilangin suara, kecilin suara. Hanya kita yang dengar. Ini sudah tutup mata, baca dalam hati, gelap lagi. Tidurlah. Ya. Nah, iya. Jadi tetap kita buka mata, kemudian keluar suara cuma kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Jangan juga mengganggu orang di sebelah, tapi hanya kita dengar. Kalau telinga kita mendengar, lisan kita mengucapkan, mata kita terbuka, itu salah satu komponen khusyuk. Nah, ini penting untuk digarisbawahi. Jadi harus tepat waktu, tepat gerakan, gitu kan, dan juga tepat bacaan. Ya, jangan buru-buru. Ucapkan betul-betul dan sambil direnungi. Subhana Rabbiyal Azim. Renungi maknanya, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Itu kan luar biasa itu. Ya, dari istiftah itu sampai salam itu semuanya artinya maknanya dalam sekali. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku mengarahkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Hanifah musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku akan lurus dengan pemahaman ini dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Ya, itu artinya luar biasa. Itu sampai akhir. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ini dua istiftah yang lain ya. Ya Allah, jauhkan antara aku dengan dosa-dosaku kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya. Sampai akhir. Doa istiftah saja itu banyak pilihannya.
Yang paling tepat adalah bagaimana kita menghafal doa-doa itu semuanya dan kita ragamkan. Bisa dalam satu sholat kita baca semuanya, kalau kita sholat tahajud misalnya. Atau kita ragamkan, subuh kita baca iftitah yang lain, duhur lain, asar lain, maghrib lain, isya lain. Karena itu banyak sekali doa istiftah. Ini juga sudah kami sampaikan macam-macam doanya itu di tata cara sholat. Di playlist YouTube sudah ada ya. Tapi ini pilihannya banyak. Bapak Ibu pun kalau cari searching tentang masalah ragam doa istiftah itu banyak sekali. Tinggal dipilih. Tapi saya bilang tadi yang paling tepat, yang paling besar pahalanya justru kalau kita hafal semua dan kita variankan. Kita baca di momentum yang berbeda atau kita baca di satu sholat juga nggak masalah. Cuma memang itu anjuran untuk panjang ini kalau kita lagi sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah maka mungkin kita pilih salah satunya itu.